Mau cek darah. Kenapa harus 2 kali gitu puasanya? Iya, dokter minta dua kali Pak. Jadi yang puasa sama 2 jam setelah makan. Oh, buat cek itu ya, glukosa, Iya, untuk glukosa. diabetes. Jadi hari ini lagi cek darah buat cek apakah Lola ada diabetes atau enggak. Karena nanti akan mengaruhi proses kelahiran. Gitu. Saya juga mau cek darah karena saya mau cek apakah saya kolesterolnya sudah membaik apa enggak. Kita disuruh datang 2 jam lagi untuk cek darah lanjutan. Soalnya kalau cek glukosa ternyata harus 2 kali jalan sebelum dan sesudah makan. Berarti kita mau makan dulu. Mau cari makan apa? Istriku. Kenapa si istri yang dulu yang gak doyan pisang sekarang doyan banget sama pisang? Bawaan anak ya kayaknya ya. Selesai makan, sekarang lagi mau nunggu sekitar 1,5 jam untuk cek darah berikutnya. Kita mau cream bath. Habis bingung mau ngapain. 1,5 jam mau pulang bingung. Ya udah kayaknya kita mau cream bath aja, cari salon. Si istri mau cream bath, saya ikutan juga deh. Dikasih krim terus diembat. Wah. Update. Tadi habis kita makan kan kita jalan ke Dan Mogot pengen cari modem. Kemudian pas saat harus balik lagi ke rumah sakit itu macet total di jalanan, ada pengecoran jalan jadinya stuck selama 1 jam. Handphone mati dan kita capek banget. Akhirnya kita memutuskan udahlah pulang aja karena capek banget. Oh tidak. Tapi tadi udah sempat istirahat, sekarang kita mau ke Central Park, kita mau ke gereja karena ada seminar Strong Marriage. Jadi seminar Strong Marriage ini adalah acara di mana gereja memberikan penyuluhan untuk pasangan-pasangan menikah supaya kehidupan pernikahannya lebih baik, lebih mengerti perannya apa masing-masing dan bisa membangun keluarga yang diberkati dan bisa memberkati. Yuk ikut yuk. Kita agak telat karena macet banget. Seharusnya tadi rencananya kita mau makan dulu, tapi kayaknya kita mau beli roti aja buat ngisi perut. Baru nanti setelah seminarnya baru kita makan. Soalnya waktunya udah telat banget. Dan biasanya gereja kita tuh lumayan lumayan strict soal waktu gitu. Tapi aku rasa karena Ini seminar bukan ibadah. Ya bukan ibadah. Dan ini kan hari biasa. Biasanya mereka ngerti lah kalau orang pulang kerja hari biasa gitu. Makan roti apa? Enak gak? Tulai Jos. Ngomong ngerti, saya nggak dibagi. Makasih selfie semua, udah nggak usah apa? Tentunya dari setiap pasangan itu pasti mengenal sekali dengan yang saling belakang. Ini mestinya ngepost nih
Host insert nih luar biasa. Masuk ya. Untuk mereka memiliki hubungan yang lebih kuat. Mari kita buka hati buat Tuhan, biar Tuhan berbicara buat saudara. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Setiap pasangan yang dipersatukan oleh Tuhan berkomitmen untuk membangun pernikahan yang kokoh. Ramai banget. Super hektik. Untung tadi dapat ini ya, dapat bangku di tengah. Oh iya. Nanti kita sampai makan kita kasih tahu kita tadi ngomongin apa. Pasti pada penasaran. Sudah sampai rumah. Tapi istri belum makan karena udah kemalaman pas tadi selesai seminarnya. Kita mau cerita ini tadi. Sini loh. Mau cerita apa? Bukan cerita, mau sharing soal tadi. Tentang strong marriage. Sebenarnya sih sama untuk semua pernikahan, bukan berarti pernikahan untuk agama Kristen doang. Mau cerita aja ke teman-teman sekalian yang lagi pacaran atau apa. Karena sekarang gue rasa banyak mindset anak-anak muda salah, itu married itu buat bahagia. Jadi biasanya kan kayak orang kan ada ngomongan, lo ngapain sama ini? Kalau nggak happy ngapain gitu. Ngapain married sama dia, nggak bakal happy lu gitu ya. Padahal sebenarnya yang namanya pernikahan itu memang tujuannya bukan buat bahagia. Bahagia itu adalah produknya. Kalau pernikahannya dijalankan dengan benar. Pernikahan yang benar itu adalah tujuannya memang berkorban untuk pasangan masing-masing. Jadi misalnya saya menikah dengan Bapak Edozel ini karena ingin membantu dan rela berkorban untuk Bapak Edozel gitu. Bapak Edozel tidak menikah karena dengan saya karena pengen bahagia. Ceburin nih. Untuk mengasihi. Iya betul. Jadi tugasnya laki-laki adalah mengasihi istri, tugasnya istri adalah menghormati suami. Betul. Jadi buat anak-anak muda sekarang yang mindsetnya pacaran tuh mencari kebahagiaan, terus berharap kalau nanti habis pacaran married terus hidupnya happy, itu sudah pemikiran yang salah sekali. Itu yang bikin banyak orang nikah cerai karena mereka ngerasa nikah, ternyata gue nikah nggak happy, ternyata nikah gue nggak dapet ini nggak dapet itu, suami gue ternyata begini, suami gue ternyata begitu. Jadi kecewa sendiri. Jadi kalau yang mikir menikah itu pas menikah langsung jadi bahagia, itu salah besar. Menikah itu bukan tentang apa namanya, menikah itu bukan tujuan. Malah banyak orang-orang yang gue tujuanku pengen menikah, pengen bahagia. Bahagia itu adalah produk setelah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati pasangan kita, menyenangkan anak-anak kita. Seperti itu kita akan jadi ikut bahagia. Terus kan ada muncul pertanyaan lagi kan, lah jadi buat apa gue married, jadi buat apa gue menikah gitu. Jadi menikah itu memang tujuannya ya satu tadi itu mau berkorban untuk pasangan, dan kedua kalau pernikahannya dilakukan dengan benar itu akan jadi saluran berkat. Betul. Dari Tuhan, baru bisa jadi happy. Seperti kita nikah, kita dapat banyak berkat. Iya, betul. Kita diberkati Tuhan luar biasa, dapat ini dapat itu. Terus buat pasangan-pasangan yang pengen merencanakan buat menikah, misalnya pasangan kalian tuh punya kekurangan apa, misalnya dia tuh galak misalnya, kalian jangan berpikir nanti setelah menikah mungkin dia akan baik. Itu udah salah banget mindsetnya. Kalau dia udah galak sama kamu, menikah dia akan lebih galak lagi gitu. Kalau kamu lihat dia males beresin kamar misalnya gitu, sederhana gitu, terus kamu pikir nanti kalau menikah mungkin dia akan berubah, akan jadi rapi orangnya, salah besar, malah makin kelihatan.
gitu. Terus tadi juga banyak studi kasus kayak kan tugas istri kan menghormati suami. Terus ada yang tanya, kalau suami gue nggak bekerja, nggak punya penghasilan, nggak bisa mimpin keluarga, gue ngapain menghormati suami? Kalau suami gue begitu juga gue buat apa hormatin? Lah makanya sebelum menikah harus pilih suami yang bener. Kalau sudah menikah udah telat kalau udah protes suaminya ternyata nggak kerja. Karena itu kalau kamu udah nikah, ya mau bagaimanapun keadaan suami kamu, mau suami kamu pengangguran kek, mau suami kamu kecelakaan, sakit, jadi lumpuh apa segala macam, tetap harus menghormati suami. Tuh. Terus ada juga yang nanya, suami gua selingkuh, terus karena suami gue selingkuh, gue boleh cerai nggak? Karena kalau menurut agama Kristen kan kita tidak boleh cerai. Mungkin beda di agama yang lain. Cuman kalau menurut tadi sih tetap tidak boleh cerai, karena menikah itu yang mempersatukan adalah Tuhan. Bisa cerai kalau mau cerai sama pengadilan, tapi itu cerai berdasarkan pengadilan negara. Pemerintah ya. Istilahnya cerai duniawi. Betul. Secara apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Iya. Jadi kalau suami saya selingkuh gimana dong? Masa saya gini masa saya harus ya memang harus ternyata menurut agama kita memang harus menerima, walaupun suaminya selingkuh harus bisa memaafkan dan mengampuni, mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus belajar mengasihi, terutama pasangan kita. Terus habis itu ada keluar pertanyaan lagi setelah itu, kalau begitu saya rugi dong kalau suami saya selingkuh terus saya ampuni, rugi dong nanti suami saya selingkuh terus. Ya memang itulah pernikahan. harus berkorban untuk pasangan, jadi nggak bisa hitung untung rugi gitu. Ternyata berat ya menikah ya. Ya betul. Dan kalau kamu berpikir kalau aduh pasangan gue jelek banget nih, gue cerai aja habis itu gue nikah lagi sama lebih baik, percayalah kamu menikah berapa kali pun akan ada masalahnya masing-masing. Tetap sama. Dan biasanya akan jauh lebih parah. Dan kalau kamu mencari pasangan yang sempurna, pada saat kamu menikah sama orang yang sempurna itu, pernikahan kamu tetap tidak sempurna karena mungkin kamu penyebabnya. Pernikahanmu tidak sempurna. Bisa jadi karena sudah trauma dengan pernikahan sebelumnya, dibawa ke pernikahan yang baru, jadinya malah ini. Jadi memang ya cinta itu adalah pengorbanan. Kalau waktu itu sih kita pernah dapat korban di gereja soal kebahagiaan. Kalau manusia itu adalah namanya manusia itu pengecer kebahagiaan. Jadi apa tuh pengecer kebahagiaan? Kita itu bukan sumber kebahagiaan. Jadi kalau aku mencari kebahagiaan dari kamu, maksudnya berharap dari suami bisa dapat kebahagiaan, itu salah. Karena manusia tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi mau ngasih buat orang lain gitu. Kita itu bisa bisa bikin orang lain bahagia karena kita dapat kebahagiaan dari Tuhan. Jadi sebenarnya sumber kebahagiaan itu dari Tuhan. Manusia ini cuma pengecer, kayak orang yang jual retailan. Kalau kamu distributor lah ya. Iya, kalau kamu mau cari yang benar, cari sumbernya, cari produsen dari kebahagiaan, yaitu Tuhan. Jadi kalau kamu mengharap kebahagiaan dari manusia, siap-siaplah kecewa, karena manusia itu selalu mengecewakan. Betul. Tapi bukan berarti kita tidak saling membahagiakan. Karena kita justru berpegangan sama Tuhan, kita berdoa terus supaya Tuhan kasih kita kebahagiaan, supaya kita bisa saling mengasihi, saling menghormati dalam pernikahan. Itu. Jadi kita dapat kebahagiaan dari Tuhan. Kita sebagai orang yang dapat kebahagiaan harus memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain, membagi-bagikan. Makanya kita ini pengecer kebahagiaan gitu. Pusar sekali ya Yuna ya. Ya udah, Yuna mau bobo ya. Yuna, kamu nutupin kamera. Yuna, woi. Heboh. Ya udah. Dadah teman-teman, bobo dulu ya Yuna. Dadah. Bukan aku. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days.